Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin, wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-qail Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa sekalian, bahagia rasanya kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci ini endingnya nanti kita ada sesuatu yang kita rasakan sebagai natijah atau hasil dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, insya Allah. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, pagi hari ini kita akan mencoba melihat amalan-amalan utama yang mengikut kepada ibadah pokok, yakni puasa Ramadan itu, kita akan sebut insya Allah. Tapi izin pemirsa sekalian, agar kita termotivasi tentang pointer-pointer amalan sebentar, saya ambil dulu ayatnya begini, karena ini motivasi yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man amila solihan, barang siapa yang berbuat baik, beramal soleh, min dzakarin au unsa, ia laki-laki ataupun ia perempuan, wa huwa mu'minun, sementara ia lakukan amal-amal itu. Ini yang kunci pemirsa sekalian. Wa huwa mu'minun, dia lakukan itu atas dasar atau motivasi keimanan. Ini kuncinya seluruh amalan, keimanan. Apa balasan Allah atas perjuangan melakukan amalan-amalan itu dengan motivasi keimanan? Falanuhyiyannahu, saya sengaja pakai tasdid di nun taukidnya di situ, karena di situ makna sesungguhnya ayat ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti akan saya berikan penghidupan kepada orang itu, kehidupan yang baik. Thayyibah itu bukan sekedar halal, tapi di samping ia halal, ada sesuatu yang sangat melegakan jiwa seseorang. Allah kasih dia perasaan, Allah kasih dia inspirasi. Itu namanya thayyibah. Nah, itu jaminan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang beramal soleh. Nah, pemirsa sekalian, kita kaitkan dengan bulan Ramadan ini. Allah itu baik langsung dari Al-Quran maupun lewat hadis Nabi SAW menginformasikan amalan-amalan secara spesifik. Maksudnya, setiap amalan ada keistimewaannya. Jadi tidak hanya langsung baik, bukan. Pemirsa sekalian, kalau kita buka referensi ya, baik kitab-kitab klasik ya, misalnya Kifayatul Akhyar, Fathul Mu'in, ada juga yang sangat mudah dipahami itu Irsyadul Ibad, yang sampai diterjemahkan sekarang ini mudah kita temukan. Cara para ulama kita itu menyusun, kuncinya sebenarnya itu yang bolak-balik. Maksud saya bolak-balik, kadang ada yang menomorsatukan sahur, nomor 2 qiyamul lail, 3 qiraatul Quran. Itu gantian cara ulama kita menyusun itu. Nah, izinkan pemirsa sekalian, pagi hari ini saya akan mencoba menyusunnya sesuai yang kita alami, dengan dasar bahwa
Ramadan itu atau sehari semalam dalam Ramadan itu selalu dimulai dari maghribnya. Nah, yang saya mau sampaikan dulu adalah amalan utama ini adalah qiyamul lail. Nah, ini yang perlu penjelasan pemirsa sekalian ya. Mungkin ada yang mau direfresh atau diperbaharui ingatannya. Qiyamul lail yang dimaksud dalam bulan Ramadan itu melingkupi 3 salat. Qiyam itu berdiri pada malam hari. Jadi salat yang dilakukan pada malam hari itu qiyamul lail. Banyak biasa yang memahaminya hanya tahajud dan tarawih. Jadi itu sudah benar, tapi seluruh salat yang dilakukan dalam malam hari adalah qiyamul lail. Akan tetapi kemudian inilah keistimewaannya Allah menyusun syariatnya ya. Ini terjadi dalam satu malam. Maksud saya satu malam. Qiyamul lailnya berdekatan, tahajudnya dengan sahurnya itu dalam satu waktu yang sangat afdal dilakukan berdekatan. Kita elaborasi setelah jeda sejenak. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, rumah pemilu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya review singkat saja bahwa qiyamul lail itu adalah masuk sholat tarawihnya. Kapan waktunya tarawih? Seperti yang sudah umum dilakukan. Dia sah dilakukan dan sudah afdal asal setelah sholat isya. Nah, sebentar baru pahalanya. Asal sudah mau masuk waktu sholat isya dan sudah sholat isya. Ini harus tajam ini fikihnya nih. Sholat tarawih hanya sah kalau seseorang sudah sholat isya. Maklum itu Ustaz, mungkin ada yang bilang, saya harus jelaskan begini fikihnya karena sahnya tarawih setelah masuk waktu sholat isya, jangan sampai ada orang karena telat di jalan, lambat masuk masjid, dia orang di masjid sudah sholat isya, dia langsung dengar ceramah, kan biasa begitu sunnah cara, sholat isya dulu, baru ceramah tarawih, baru sholat tarawih. Nah ingat ini pemirsa sekalian, tarawih hanya sah
kalau masuk waktu sholat isya dan yang bersangkutan juga sudah sholat isya, maka tidak sah kalau dia masuk masjid langsung dengar ceramah karena ustaznya ustaz favorit. Begitu selesai ceramah, langsung juga ikut sholat tarawih. Tidak boleh. Jadi, ini hal ringan sebenarnya, tapi ini harus dijelaskan. Tetap dia harus sholat isya baru boleh ikut sholat tarawih. Nah, itu amalan yang utama. Saya tuntaskan pemirsa sekalian, dengan yang dimaksud qiyamul lail, di dalamnya juga tahajud dan witir. Saya urai sedikit pemirsa sekalian. Kalau sholat tarawihnya, afdalnya awal selesai sholat isya. Bagaimana kalau witir? Nah, ada 2 waktu sholat witir. Ini juga fikih. Ini amalan utama. Ada yang sholat witir sebelum istirahat. Jadi begitu selesai tarawih, dia langsung sholat witir. Ada juga sebagian orang, sholat tarawih dulu, dia berhenti. Baca Quran, zikir, mungkin juga pulang ke rumah istirahat. Dengan niat, dia akan bangun sahur, sekaligus sholat tahajud, dan sekaligus ditutup sholatnya dengan sholat witir. Dua-duanya boleh. Apa dasarnya? Yang pertama, kalau yang selesai sholat tarawih langsung sholat witir, itu dipraktekkan oleh Abu Bakar, sahabat Nabi. Abu Bakar menyampaikan dalam sebuah hadis bahwa Ausani khalili, saya dipesankan oleh kekasihku Muhammad, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla anama qabla an utira, untuk tidak tidur sebelum saya witir. Hadis ini tentu bukan hanya Ramadan, di luar Ramadan juga berlaku. Apa kira-kira manfaatnya? Ini sebuah kehati-hatian bahwa begitu utama mulianya salat witir dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan kepada kita bahwa salah satu cara melaksanakan witir memang sebelum tidur. Menghindari jangan-jangan siangnya semangat bekerja, melayani umat, melayani stakeholder, sehingga kelelahan, bangunnya agak telat, langsung sudah azan subuh, kan hilang witir. Ini dilaksanakan oleh Abu Bakar, sahabat Rasulullah SAW. Kalau yang melaksanakan sholat witir setelah tahajud, bahkan setelah makan sahur, boleh. Kenapa boleh? Ada hadis Nabi SAW, dan ini dimukhatabkan kepada Umar. Jadi sahabat pertama Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat yang kedua atau khalifah pertama dan khalifah kedua itu Umar bin Khattab. Apa sabda Nabi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab? Ini perlunya kita mengilmui Ramadan ini. Ij'alu akhira salatikum witran. Jadikan salat malammu itu ganjil. Nah, kata ganjil ini ada orang yang menghitung, kan semua salat tarawih genap, tahajudnya genap. Taruhlah misalnya kita yang salat tarawih di masjid jamaah, pulang ke rumah baca Quran sedikit, zikir sedikit, lalu istirahat tidur. Bangun sahur jam-jam 3:30. Jam 4-nya kita makan sahur dulu, lalu sholat tahajud. Atau boleh juga, kalau sang suami, boleh sholat tahajud dulu, sambil menemani dan istrinya menyiapkan sesuatu di dapur, dia sholat duluan. Boleh diatur sedemikian rupa dalam rumah tangga. Selesai sholat tahajud, baru dilakukan sholat witir yang minimal 1 kali itu. Ini pemirsa sekalian, kami jelaskan seperti ini agar secara fikhi mudah, leluasa kita mengatur waktu kita,
ada sesuatu yang halangan, mungkin karena sedikit kelelahan, intinya jangan tinggalkan tarawihnya dan witirnya, termasuk tahajudnya, karena membawa manfaat yang baik bagi kita sekalian. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhan," barang siapa yang berdiri. Nah, ini bukan berdiri biasa nih. Berdiri itu sholat maksudnya. Man qama Ramadhan imanan wahtisaban. Motivasinya pastilah memang karena keimanan. Tidak mudah itu tarawih pemirsa sekalian. Panjang. Panjang terasa bagi kita yang belum terlalu terbiasa sholat malam. Tetapi alhamdulillah banyak di antara kita yang justru mencari di mana sholat yang selesai 1 juz. Ini tentu bagi bukan orang awam nih. Orang yang sudah pengamalan ibadahnya sudah luar biasa. Sehingga dia cari memang tempat-tempat sholat tarawih yang memang habis 1 juz. Dia nikmati itu ayat. Tentu ada syaratnya. Biasa di rumah-rumah tertentu, di rumah para pemimpin, memanggil qari'ah, hafidh-hafidhah, karena memang enak. Yang membaca memang ahlinya, ringan suaranya, enak. Seakan-akan kita juga mengerti makna-makna dari ayat yang ia baca. Maka dia akan merasakan tidak berat kalau itu. Nah, ini mudah-mudahan kita di Ramadan ini bisa. Apa balasannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah jamin. Dan ini yang kita harapkan. Bukankah Ramadan itu bulan ampunan? Nah, salah satu jalannya adalah rutin dan berniat tidak ketinggalan 3 macam sholat ini di bulan Ramadan. Atau minimal 2 lah. Yakni tarawihnya dan witirnya dengan cara Abu Bakar tadi. Kira-kira ini pemirsa sekalian, balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi yang qiyamul lail. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tema kita adalah amalan utama di bulan Ramadan. Tentu banyak ya, tapi hari ini agak terbatas tapi agak lebar saya menjelaskannya. Yang kedua itu adalah sahur. Artinya makan sahurnya. Apa sih itu arti sahur? Sahara itu artinya begadang. Nah, inilah begadang. Kalau Roma bilang begadang, jangan begadang karena tiada gunanya. Ini berguna nih, berpahala nih. Karena diniatkan memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sahur itu yang mana sih yang afdal? Jadi bukan hanya sahurnya.
Bukan hanya makan sahurnya yang penting. Waktu sahur itu yang afdal dipraktekkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Anas. Anas ini pemirsa sekalian, orang yang diwakafkan oleh orang tuanya karena tidak mampu menghadiahkan atau modal perjuangan Nabi yang lain dalam bentuk materi, tidak punya kuda, kalau dulu kan kuda, fisabilillah. Maka anaknya yang dia wakafkan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi khadim, menjadi pembantu. Berkahnya, anaknya banyak menghafal hadis. Beliau meriwayatkan begini. Inna Nabiyullah SAW wa Zaid bin Thabit. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah saya lihat bersama Zaid bin Thabit. Ini ahli hadis ini dan ahli tafsir, bahkan penulis Al-Quran ahlinya. Anas meriwayatkan begitu, saya lihat Nabi SAW bersama Zaid bin Thabit tasahhara, keduanya begadang dan makan sahur. Falamma sahara qama an-nabiyyu ila sholati. Setelah makan sahur, maka Nabi SAW berdiri melaksanakan sholat. Ayo kita perhatikan. Setelah makan sahur, dia pergi sholat. Ini penyampaian Anas. Qulna li Anasin. Maka ada sahabat lain yang bertanya, kam kana baina firagihima. Berapa jaraknya itu antara selesainya makan sahur dengan sholatnya? Nah, ini ada bertanya. Ini yang kita jadikan sekarang jeda, namanya waktu imsak itu. Bagaimana jaraknya? Qala qadri ma yaqra'ur rajul 50 ayah. Jarak Nabi selesai makan, selesai minum, bahkan mungkin juga kalau mau sholat pasti siwak Nabi. Artinya kita sikat gigi. Kalau kita nih, jaraknya itu sekitar 50 ayat. Ma yaqra'ur rajul 50 ayah. Seperti orang membaca 50 ayat. Pemirsa sekalian, inilah yang dikonversi ulama kita. Berdasarkan pengalaman, kalau dia baca ayat secara sederhana, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, tapi terhayati, maka rata-rata ayat dia bisa selesaikan 50. 50 ini dikonversi menjadi sekitar 10 menit. Ulama Indonesia, karena tidak semua negara melakukan begitu, Maroko tidak, sejumlah negara lain tidak ada itu sila sahur. Dia makan sahur iya, tapi tidak ada jarak antara 10 menit dari selesai makan sampai azan. Kalau kita Indonesia sudah sangat hati-hati makan, begitu doa imsak dibaca di TV dan di RRI misalnya. Nah pemirsa sekalian, inilah amalan utama. Bagaimana pahalanya? Nabi SAW tegaskan, tasahharu. Jangan tinggalkan sahur itu. Fa inna sahura barakah. Dalam sahur itu ada berkah. Berkah apa? Pertama, kita sering menuntut berkah itu selalu pahala. Iya. Tapi berkah juga dalam bentuk kekuatan fisik yang mampu memberikan pelayanan dan ibadah-ibadah yang lain di siang hari. Itulah sebabnya Nabi SAW tegaskan juga, la yazalun nasu bi khairin. Seseorang yang berpuasa itu, manusia itu senantiasa dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitrah. Kalau dia ajjalu mempercepat fitr atau berbuka puasa. Wa akharus sahura, dan dia takhirkan makan sahur. Keistimewaan agama Islam pemirsa sekalian, kalau kita mau pakai logika selalu nyambung, selalu indah. Indahnya di mana? Coba perhatikan. Manusia senantiasa dalam kebaikan kalau dia percepat buka dan mengakhirkan sahur. Luar biasa pemirsa sekalian. Bahwa wajib kita tidak makan, tidak minum siang hari. Boleh, karena tuh akhir malam, jelang subuh. Itulah yang paling utama sahurnya. Kalau ada orang sahur tengah malam, apalagi dia bilang, saya kan capek. Makan malam memang dia sebelum tidur. Itu kurang sehat menurut para dokter.
Tapi kalau yang ini sudah mau masuk subuh baru sahur, Masya Allah. Dan ini yang perjuangan. Karena di dalamnya mengandung unsur perjuangan, itulah yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangnya justru juga orang yang mempercepat buka puasa, itu yang paling baik. Pemirsa sekalian, sekali lagi agama Islam, agama yang kita pedomani ini, itu senantiasa memberikan kebaikan bagi kita. Makin tinggi perjuangannya, makin tinggi nilainya, makin tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dalam ukuran kita manusia, ini yang paling menyehatkan. Itulah sebabnya kita senantiasa di awal dulu kami sampaikan, ilmui ini, fahami ini, hayati ini. Yang terakhir pemirsa sekalian, yang utama juga dalam bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran. Isilah waktu yang ringan-ringan, tidak mesti langsung banyak, tidak mesti langsung 1 juz, teknisilah, tapi isilah Ramadan ini dengan banyak membaca kitab suci Al-Quran. Apa manfaatnya? Membaca 1 ayat, jangankan 1 ayat, baru basmalah saja pasti ada beda dalam rasa seseorang, keteduhan dan ketenangan hatinya. Dan itu adalah inspirasi yang baik dalam menjalani aktivitas sehari-hari kita. Pemirsa sekalian, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita mampu memilih amalan-amalan yang disiapkan oleh Allah, sehingga kita bisa mengamalkannya sesuai kreativitas kita, sesuai kecondongan kita, sehingga Allah balas khairun min alfi syahr. Kita mendapatkan nanti pahalanya lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa itu 1000 bulan? Rata-rata lebih panjang daripada usia manusia umat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf pemirsa sekalian, terlalu luas amalan-amalan Ramadan itu kalau mau dibahas. Pagi hari ini saya baru menyebutnya hanya 3, dan mudah-mudahan kita dapat mengunanya untuk mengamalkannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.